apa kemudian misalkan ya kadang untuk menumbuhkan kesadaran rekan-rekan ini kan susah ya. Jadi misalkan produk kami, produk warung pinggiran dan sebagainya atau warung warteg dan sebagainya itu sudah terbiasa menjadi konsumsi masyarakat. Kemudian mau dihalalkan mungkin awang-awangan atau malas-malasan di situ. Nah, misalkan nanti sampai 2024 kemudian nggak ada sertifikat halalnya, otomatis ditutup atau bagaimana ini, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat datang kembali di podcastmu. Hari ini kita akan kolaborasi dengan stakeholder yang lebih banyak. Kita kolaborasi dengan PDMes Surakarta, kemudian Mentari FM. Tak lupa pula sore hari ini kita mengundang Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said Surakarta yang sore hari ini diwakili oleh Mbak Wulan. Tema podcast kita adalah menebar manfaat untuk umat. Fokusnya hari ini kita akan membahas tentang studi halal dan sertifikasi halal yang dulu atau kemarin itu sempat heboh ya, karena memang ada shifting dari Majelis Ulama Indonesia kemudian jadi kewenangan di Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama kemudian nanti itu jadi kewenangannya di Pusat Studi Halal ataupun Lembaga Penjamin Halal. Ya, selamat datang Mbak Ulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mas Agung. Makasih sudah mengundang saya di sini. Iya, makasih Mbak sudah berkenan hadir sore-sore hujan nggak menyulutkan ya, semangatnya untuk menebar manfaat bersama, khususnya untuk ini edukasi ke Ya, masyarakat. betul. Kemarin itu gimana gitu ya. Ini sebelumnya Mbak, Pusat Studi Halal di UIN ini kemarin IAIN ya Mbak ya, kemudian UIN kemudian ini sejarah berdirinya bagaimana, kemudian yang dilakukan itu apa saja Mbak? Oke, jadi sebenarnya sekarang namanya memang Pusat Studi Halal UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, sebenarnya awal mulanya kita mulai berdiri itu de facto 2019 Mas. Jadi 2019 itu kita launching di bulan Agustus kalau nggak salah. Itu sekaligus dengan Seminar Nasional. Tapi secara de jure surat keputusan kami baru turun di tahun 2020. Nah, namanya dulu masih Center for Halal Research. Itu sebenarnya kumpulan dari teman-teman yang memang punya visi misi sama terkait halal. Kita bikin wadah untuk sama-sama bikin penelitian dan pengabdian di bidang halal. Nah, kemudian 2 tahun setelahnya nih, tahun 2021, kita bahkan berhasil jadi salah satu pusat studi terbaik di UIN Raden Mas Said. Kemudian setelah itu 2022 karena berkaitan dengan alih status dari IAIN jadi UIN, akhirnya kita berubah nama juga biar lebih rapi. Akhirnya kita berubah jadi Pusat Studi Halal dengan anggota yang lebih banyak dan dengan struktur yang jauh lebih kompleks gitu. Mas Agung. Kalau dulu riset ya mungkin kaitannya hanya dengan riset publikasi gitu. Kalau setelah berubah ini tadi kan dibilang wewenangnya juga lebih banyak. Termasuk juga edukasi dan sertifikasi halal ya? Betul. Jadi sebenarnya kemarin kan memang awalnya kita memang full swadaya ya. Jadi kita memang riset tadi ada beberapa pengabdian sebenarnya yang kita lakukan. Salah satunya dulu ketika masih CHR kita melakukan yang namanya halal class. Jadi kita memang sudah melakukan edukasi ke pelaku UKM. Nah, kebetulan yang masih di area IAIN waktu itu. Nah, kemudian sekarang karena sudah berubah jadi Pusat Studi Halal, salah satu kewenangan yang kami punya adalah menjadi lembaga pendamping produk halal atau LP3H. Nah, itu salah satunya adalah kita boleh melakukan pelatihan untuk pendamping PPH yang nanti dia punya tugas untuk dampingin UKM yang mau mengajukan sertifikasi halal, termasuk validasi dan verifikasi. Gitu. Berarti tugasnya kira-kira 2 ya Mbak ya. Yang satu bisa memberikan sertifikat bagi orang yang mau jadi verifikator halal ya. Yang kedua mungkin ini yang utama yang perlu diketahui oleh masyarakat yang luas, memberikan sertifikat halal. Oke, kalau untuk sertifikat halalnya tetap masuknya ke Komisi Fatwa lewat BPJPH. Jadi semua tetap sumbernya di sana. Cuma akhirnya kita menjadi lembaga yang memeriksa. Jadi sebelum keluar sertifikasi halal kan harus ada proses pemeriksaan. Nah, itu
jadi salah satu wewenang kami. Nah, yang bisa memeriksa itu adalah pendamping PPH. Dan untuk jadi pendamping harus sudah ikut pelatihan. Nah, pelatihannya kita juga udah pernah ngelakuin kemarin. Jadi sampai sekarang kita udah punya sekitar 112 pendamping. Banyak. Ya, dan itu dari mulai mahasiswa, kemudian ada juga yang UKM. Nah, jadi artinya ranah kerjanya itu atau jangkauannya itu luas dan banyak masyarakat yang kemudian mengajukan atau meminta dari UIN Surakarta untuk mendampingi mereka mengajukan sertifikasi halal. Oke. Gitu. Ini menarik Mbak, menarik karena memang ketika transisi dari MUI Majelis Ulama Indonesia ke pusat lembaga-lembaga halal itu termasuk pusat studi halal, ini boleh sedikit ya Mbak ya diceritakan sedikit. Ini alurnya misalkan saya pedagang cilok nih. Nah, kira-kira misalkan kami pengen produk kami disertifikasi halal, itu boleh diceritakan alurnya gimana Mbak Wulan? Oke, kalau misalnya benar-benar dari awal nih Mas, dari nol nih ya, pendamping yang belum punya NIB, nomor induk berusaha, kan memang salah satu syarat untuk bisa sertifikasi halal harus punya NIB. Tapi kalau misalnya belum punya, nanti bisa langsung menghubungi pusat studi halal. Nanti kita bisa mengadakan pendampingan untuk UKM untuk pembuatan NIB itu. Nah, nanti setelah NIB, baru setelah itu kita dampingi untuk proses penyiapan sertifikasi halalnya, termasuk nanti kita bantu juga atau kita dampingi juga bagaimana sih caranya untuk nyiapin bahannya, prosesnya, sampai nanti di produknya apakah dia sudah sesuai dengan ketentuan halal atau belum. Jadi nanti dari pendamping kami nanti yang akan mendampingi secara aktif ke UKM itu. Tapi yang jelas adalah ini perlu komitmen dari UKM Mas, karena halal itu kan crystal clear ya, artinya tidak ada keraguan-raguan dan tidak boleh ada abu-abu lah, zona abu-abu. Jadi UKM itu harus secara jelas memaparkan kalau pakai bahan A ya bahan A, bahan B ya bahan B, dan semua bahan yang digunakan itu harus sudah tersertifikasi halal. Nah, ini tadi belum disebutkan sih Mas. Jadi memang untuk sertifikasi halal yang dipegang oleh UIN ini masih yang sertifikasi halal dari jalur self declare. Oh iya. Itu yang khusus untuk UKM atau yang mikro kecil. Emang ada berapa jalur nih Mbak? Ada 2. Jadi ada self declare dan reguler. Kalau reguler ini untuk yang menengah ke atas. Nah, ini UIN Raden Mas Said sendiri memang lagi proses pengajuan untuk perizinan LPH, lembaga pemeriksa halal. Nah, itu nanti yang boleh untuk reguler. Nah, sekarang kita masih fokus di yang self declare tadi. Cuma itu tadi edukasi ke masyarakat bahwa kenapa sih harus sertifikasi halal ini. Kebanyakan sih sekarang itu masih belum banyak yang ini ya, artinya pengajuan sertifikasi halal mungkin masih agak angot-angotan ya, karena mungkin merasa belum butuh gitu. Jadi kebutuhan untuk sertifikasi halal belum sampai ke mereka sebenarnya. Dan masyarakat kita masih yakin yang kita makan tuh halal. Betul. Nah, itu dia. Sebenarnya mindset itu sebenarnya ya bagus ya. Cuman kan gini, kita balik lagi ngelihat lagi dulu LPPOM MUI itu awal embrio sertifikasi halal kan dulu dari LPPOM MUI ya, 30 tahun lalu itu memang salah satu alasannya karena semua produk makanan yang bersinggungan dengan teknologi itu statusnya syubhat. Maka kita harus pastikan dia jelas halal atau haram, kan gitu. Nah, sedangkan proses pengolahan kita, dia sekecil apapun level usahanya pasti ada teknologinya di situ kan. Ada pemasakan sampai yang kuas-kuas ngolas pakai kuas itu sebenarnya riskan Mas itu kalau di untuk level maaf ada yang dari bumbu babi juga. Nah, itu kalau kita melihat lebih lanjut atau mencari berita terkait dengan berapa sih impor kuas bulu babi di Indonesia, kita akan kaget Mas, karena nggak cuma 1.000-2.000 tapi itu sampai yang jumlahnya fantastis, betul. Jadi itu kalau misalnya pelaku usaha nggak aware, nggak sama sekali nggak paham terkait itu kan dampaknya ke konsumen. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu, kuas yang digunakan kan banyak di sekeliling kita ini kan ada banyak bebakaran ya. Nah, itu mungkin juga menjadi aware kita bersama, perhatian kita bersama, sesuatu yang harus kita betul-betul yakini bahwa kuas itu benar-benar tidak dari bulu babi. Iya, makanya cara amannya kalau untuk yang self declare sendiri kita biasanya suka
mengarahkan belinya yang kuas silikon aja Pak, Bu, atau yang plastik gitu. Karena kalau yang kuas bulu itu kan prinsipnya kalau memang bisa memastikan itu bukan kuas dari bulu babi, silakan dipakai. Tapi kalau nggak bisa mastiin, maka lebih baik kita ganti yang lain. Gitu. Soalnya di kuas itu Mbak, setahu saya mau kuas cat, mau kuas makanan itu kadang nggak tercantum komposisi atau bahannya. Iya betul. Cuman kalau kita lebih mudahnya ada salah satu kata kuncinya itu Bristol. Bristol itu ada tulisannya Bristol, itu sebenarnya kuas bulu sebenarnya ya, tapi memang tidak kemudian mendeklar itu kuas dari bulu babi atau enggak. Cuma tadi balik lagi, kalau memang kita nggak bisa memastikan itu bukan dari bulu babi, maka lebih baik kita ganti dengan kuas yang silikon atau yang plastik. Iya, itu kasus untuk yang self declare, untuk yang UKM level mikro itu kebanyakan di kuas. Kalau untuk yang diproses dan di ini ya alat yang mereka gunakan ya. Tapi kalau untuk bahan sih selama ini karena kita sudah edukasi ke masyarakat, sertifikasi halal untuk yang self declare kita baru bisa lanjutkan kalau semua bahannya sudah tersertifikasi halal. Jadi kalau misalnya belum tersertifikasi halal, pilihannya ya ganti dengan yang sudah ada gitu. Ganti yang sudah ada. Kalau misalkan dia tidak tersertifikasi halalnya tapi jelas asal usulnya, karena mungkin beberapa bahan itu ada beberapa bahan yang memang dikecualikan dari kewajiban sertifikasi halal, kayak bahan-bahan yang memang langsung dari alam seperti sayur segar, buah segar, itu kan memang langsung ya, jadi nggak mungkin ada sertifikasi halalnya. Tapi beda dengan buah impor Mas. Kalau buah impor dari luar kan pasti mereka udah ada proses, entah itu waxing ya atau pelilinan gitu kan, itu mau nggak mau kita harus kejar. Jadi akhirnya milih kalau mau misalnya jus buah ya, jus buah, kalau produk jus buah kalau memang dia pakai buah impor, pilihannya ya pakai buah lokal atau cari yang memang buah impor yang memang udah ada sertifikasi halalnya. Gitu. Jadi misalkan saya pedagang ini berarti kalau misalkan nggak bisa datang ke kampus atau ke UIN, itu kami bisa ke mana kontak personnya atau apa, atau memang harus datang ke UIN untuk bisa itu Mbak Ulan? Oke, kalau untuk menghubungi itu sebenarnya langsung ke CP bisa. Jadi nanti kalau misalnya ini nanti bisa langsung menghubungi CP yang ada di Pusat Studi Halal, nanti bisa lihat di IG kita IPS Halal UIN Surakarta, nanti di situ ada kontaknya. Kalaupun enggak, nanti bisa langsung, kalau misalnya susah ya, atau misalnya enggak terbiasa nih buka Instagram nih gitu kan, nanti bisa langsung kontak via WA juga bisa. Nanti nomornya bisa diganti di belakang. Iya, nanti nomor sama IG-nya kita cantumkan di deskripsi ya. Betul. Deskripsi di podcast ini. Baik, ini luar biasa ya. Jadi tantangannya memang membantu yang kecil-kecil dulu, dan itu katanya gratis ya Mbak ya? Gratis. Jadi kita untuk yang self declare itu sebenarnya tidak ada biaya yang muncul Mas. Jadi memang salah satu prinsip self declare itu kan memang didampingi oleh pendamping. Tapi pendamping itu memang dicari yang paling dekat dengan lokasi si pelaku usaha, biar tidak ada biaya akomodasi, transportasi gitu. Karena si pendamping sendiri nanti sudah dapat honor dari BPJPH, jadi otomatis proses pendampingannya itu gratis. Maka pelaku usaha nggak perlu takut nih kalau mau ngajuin sertifikasi halal, karena memang gratis gitu. Kemarin kalau nggak salah juga sempat sama Mes Surakarta ya di Kauman itu kan, dari Mes itu menerjunkan dan bekerjasama dengan Pusat Studi Halal UIN. Nah, kemarin tuh kira-kira ada berapa yang sudah tersertifikasi dan bagaimana kelanjutannya itu Mbak? Kalau sekarang kemarin ada proses peralihan sih Mas di aplikasi Si Halal sendiri. Jadi dari pusat memang ada peralihan di awal tahun kemarin, tapi di awal bulan ini sudah dibuka. Jadi kalau di tahun kemarin kita sudah hampir 50-an yang sudah tersertifikasi. Itu yang waiting list itu juga sudah ada beberapa. Artinya belum bisa lanjut karena tadi terkendala oleh transisi tadi gitu. Transisi. Jadi cuma sekarang kendalanya kami adalah itu meyakinkan si para pelaku usaha untuk ayo dong sekarang sertifikasi halal mumpung belum peak season nih. Karena kan wajib halal itu kan sudah di Oktober tahun depan ya, 2024. Betul. Berarti kan kita cuma punya waktu 1,5 tahun lah. Nah itu nanti paling 2023 akhir tuh udah orang akhirnya mulai sadar ternyata harus ya gitu kan. Makanya biar nggak sampai di posisi yang kayak gitu, itu kan sebenarnya harusnya dari sekarang gitu. Nah ini menarik Mbak.
sampai Oktober 2024. Apa kemudian misalkan ya kadang untuk menumbuhkan kesadaran rekan-rekan ini kan susah ya. Jadi misalkan produk kami, produk warung pinggiran dan sebagainya atau warung warteg dan sebagainya itu sudah terbiasa menjadi konsumsi masyarakat. Kemudian mau dihalalkan mungkin awang-awangan atau malas-malasan di situ. Nah, misalkan nanti sampai 2024 kemudian nggak ada sertifikat halalnya, otomatis ditutup atau bagaimana ini, Mbak? Oke, kalau selama ini kan yang kita tahu karena memang belum berlaku ya. Jadi kan kita belum tahu nih aslinya kayak gimana nih besok. Tapi sebenarnya kalau dari Indonesia Wajib Halal 2024 itu karena mewajibkan semua makanan atau produk yang beredar di Indonesia itu harus halal, maka ketika dia tidak halal ya pilihannya adalah tidak beredar atau ya tidak bisa jualan gitu kan. Gitu sebenarnya itu. Jadi karena itu kan amanat dari undang-undang ya Mas. Jadi mau nggak mau ada sanksi yang mengikuti gitu kan. Jadi pilihannya ya tadi, kalau memang tidak mau sertifikasi halal, ada dua sebenarnya pilihan Mas. Satu, memang tidak bisa diedarkan. Yang kedua, memang mendeklar bahwa produknya itu nggak halal. Gitu. Jadi betul. Itu lebih aman malah justru kan. Jadi kalau memang mendeklar bahwa produk saya memang benar-benar nggak halal gitu, kayak misalnya di daerah Bali misalnya kan bakso haram gitu kan, itu jelas ya kan sebenarnya ya sertifikasi halal kan sebenarnya proses perlindungan, salah satu tahap perlindungan untuk konsumen biar tenang gitu, bahwa yang dia makan memang halal gitu ya. Berarti kalau si pelaku usaha bisa mendeklar bahwa memang beneran haram kan artinya yang memang makan di situ ya dia udah tahu konsekuensinya kan gitu kan ya. Iya. Gitu. Menarik ya. Takutnya ada pilihan, dua pilihan itu maka yang dipilih adalah pilihan kedua. Itu dia. Tapi semoga enggak sih Mas, karena kan sebenarnya sertifikasi halal itu kan sebenarnya jadi unique selling point ya. Jadi ketika kita udah halal gitu kan orang udah berlomba-lomba lah. Jadi sebenarnya ketika kita bicara halal lifestyle itu kan enggak hanya fokus untuk orang muslim aja gitu kan, karena kalau kita lihat data secara global itu kan income untuk halal lifestyle itu kan meningkat dari tahun ke tahun. Jadi sebenarnya kita nggak berbicara untuk muslim aja enggak gitu. Ada kira-kira keinginan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil gitu nggak Mbak? Karena memang mungkin ya bisa jadi di kota pun belum maksimal. Betul. Tapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa edukasi itu juga dilakukan di desa-desa itu. Apa ada kemudian kerjasama dengan Kementerian Kabupaten, Kementerian Agama ya di kabupaten atau sampai bahkan KUA. Jadi KUA tidak hanya menghalalkan pasangan, tetapi juga KUA betul. Edukasi ini loh makanan halal. Sepertinya belum pernah gitu ya. Iya betul. Jadi sebenarnya Mas, selagi kita bicara ini sebenarnya PPCBH sekarang lagi mengadakan pelatihan PPH, pendamping PPH itu untuk penyuluh agama yang ada di KUA. Jadi harapannya di setiap kecamatan itu sudah ada minimal satu orang pendamping dari penyuluh itu. Jadi itu nanti jadi salah satu poin atau jadi salah satu orang yang kemudian gimana nih caranya biar ngopiak-opiak gitu kan yang ada di lingkungan itu gitu. Karena memang halal awareness itu banyak dinilai di kota-kota ya Mbak yang memang kehidupannya sudah modern, kesadarannya tinggi, kemudian well educated ya dengan pendidikan yang baik. Nah di desa ini mosok bakulan singkong aja. Iya, ibarat bakulan ketela goreng gitu kan ya. Kan ada nih sekarang yang di masyarakat pecel kayak gitu. Itu mungkin sebenarnya ketika berbicara halal gitu kan, halal haram itu untuk pedagang kecil ada sebagian yang merasa sensitif. Betul itu. Ya karena mereka merasa, loh Mbak di tempat saya tuh nggak pakai babi gitu. Sederhananya gitu. Jadi kalau menurut mereka asal nggak pakai daging babi itu udah aman gitu. Padahal kalau kita bicara Mas, sebenarnya faktanya babi itu ya tahun 2008 itu pernah ada penelitian yang mau melihat sebenarnya babi itu bisa dimanfaatkan jadi berapa produk sih. Nah itu ternyata dari satu babi itu bisa dimanfaat sampai 185 produk yang berbeda. Jadi dari mulai makanan, kosmetik, sampai medis, sampai bubuk mesiu buat peluru itu juga dipakai dari salah satunya bagian dari babi itu. Maka sebenarnya kalau kita belajar lebih banyak, kita jadi tahu bahwa ini babi sebenarnya turunannya banyak banget ya. Jadi kalau misalnya kita mau bicara fair-fairan, ini babi sebenarnya too good to be true sebenarnya Mas. Karena banyak banget manfaatnya dan dia murah
gitu. Cuma ya kalau untuk orang muslim seperti kita kan babi itu kan artinya jadi cobaan kan ya. Iya, Karena kan artinya pilihannya taat apa enggak gitu. Iya. Tapi kalau bicara tentang manfaat itu memang manfaatnya banyak. Jadi kalau orang bicara babi pilihan cuma sebatas daging aja itu sebenarnya salah. Karena semua bagian dari babi itu bisa jadi salah satu bagian dari makanan yang kita makan. Maka kita harus pastikan makanan yang kita makan itu ada sertifikat halalnya. 185 Betul, produk. Banyak, Mbak. Banyak banget, Mas. Makanya Bahkan itu. sapi aja paling cuma berapa produk ya, dan pasti ada bagian yang terbuang. Ayam itu aja paling ayam kremes. Iya. Dan bulunya pasti dibuang, Mas, Pasti kalau dibuang. ayam. Nah, kalau babi kan enggak, bulunya aja bisa dipakai untuk kuas babi kan? Kuas untuk cat atau kuas untuk makanan. Jadi tidak ada satupun bagian di babi yang dibuang. Darahnya aja dipakai. Pankreasnya dipakai, semua bagian dipakai. Itu memang cobaan, Mbak. Apalagi kita lihat ya, ini ya tadi berbicara bahwa makanan meskipun dia banyak yang bisa turun dari situ, kira-kira banyak manfaatnya dalam tanda kutip. Betul. Tapi dilarang atau diharamkan begitu ya. Memang cobaan. Kita kadang lihat di Facebook, di YouTube, Instagram dan sebagainya itu banyak yang kampanye kriuk babi yang kayak enak banget. Iya. Tapi memang cobaan ya. Ada sekarang itu mulai ada marketing yang salah kaprah. Jadi ada yang kemudian kayak babi panggang halal gitu kan. Dia menyerupai babi tapi asalnya misalnya dari ayam gitu misalnya. Padahal kan kayak gitu kan sebenarnya nggak boleh gitu karena kalau menurut fatwa MUI memang semua yang menyerupai yang haram itu memang tidak bisa disertifikasi halal gitu kan. Artinya ya nggak bisa gitu, nggak boleh. Balik lagi ke kebijaksanaan kita sebagai konsumen, konsumen apalagi muslim ya. Muslim terutama kan gitu. Jadi emang Iya, cobaannya terutama untuk generasi yang lebih muda ini ya Mas ya itu berat ya karena sesuatu yang viral itu mungkin untuk dihindari lebih susah gitu lebih kan. Susah. Karena nanti kalau udah cukup viral terus orang udah nyoba belum gitu kan. Dikira nggak update lagi. Iya, gitu. belum nyobain halal loh itu kan itu dari ayam gitu kan. Mungkin gitu makanya itu kan kampanye-kampanye yang gitu yang coba kita edukasi ke masyarakat dari mulai kalau di PSH sendiri dulu sudah diawali dengan halal class, kemudian sekarang kita juga pakai Instagram dan memang kita juga rutin untuk melakukan pendampingan ke masyarakat gitu. Kemarin kan sempat viral juga ya mie yang memang secara bahan dia sudah halal. Ya, Cuma betul. karena penamaan menurut dari kacamata studi halal nih Mbak. Penamaan sendiri itu berapa urgensinya dan kenapa memang ini kan cuma nama kadang begitu ya. Seperti di mie A katakanlah begitu. Betul. Dia sudah bahannya halal, kemudian cara proses pembuatannya juga bisa dilihat. Betul. Kok ngerti-ngerti? Nggak boleh gitu ya. Itu gimana Mbak? Oke, itu kemarin menarik sih Mas. Kita sempat jadi bahan pembicaraan kita juga karena kita bilang ini strategi marketingnya bagus banget ya gitu. Karena dia mendeklar bahannya halal gitu. Jadi dia memang punya perusahaan yang ini salah satu mie yang saya tahu nih ya. Itu memang dia punya usahanya bahannya itu dia produksi sendiri kemudian sudah disertifikasi halal. Jadi bahannya memang sudah halal. Tapi di fatwa MUI sendiri nama yang tidak baik itu memang tidak diperbolehkan atau tidak bisa untuk diajukan sertifikasi halal. Karena balik lagi tadi salah satu fungsi sertifikasi halal atau salah satu fungsi ini ya adanya kejelasan halal itu kan untuk menjaga jiwa kan ya Mas ya, pasti paham ya. Artinya kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang namanya aja sudah nggak baik gitu kan. Nah, kita kan berharap kan kalau bisa kan apa yang masuk ke dalam diri kita kan semua yang baik termasuk namanya juga harus baik. Nah, kalau analoginya kan kalaupun cuma nama nih, kan kita nggak mau nih anak turunan kita dikasih nama yang jelek kan ya. Maka sama makanan juga gitu. Iya, itu menarik sekali ya Mbak ya. Jadi betul. Orang ngasih nama mie setan, mie duro dan sebagainya gitu kan. Iya, cuma memang kalau kemarin ditanya lu kok dia belum sertifikasi halal sih? Yang belum diajukan memang kalau sepaham saya itu adalah sertifikasi untuk jasa restorannya. Jasa restorannya, ya, tapi karena produknya memang sudah. Produk untuk bahannya memang sudah, tapi jasa restorannya itu belum diajukan gitu. Karena terkendala pasti nama itu tadi gitu.
gitu. Bisa jadi ini strategi marketing juga ya. Kita nggak tahu, bikin konflik ya. Nah tapi Konflik akhirnya jadi balik lagi nih interest. Mas, balik lagi ke kita, ke konsumen sebenarnya. Karena mungkin ada sebagian anak-anak yang ya tadi belum paham terkait dengan urgensi, akhirnya mereka udah merasa ini halal kok gitu, jadi nggak masalah namanya kayak gini gitu kan, ya udah, jadi kita lihat tuh masih rame aja gitu. Jadi itu PR besar juga buat kita Mas sebenarnya kan. Artinya kalau konsumennya udah nggak ada, itu pelaku usaha itu mau nggak mau juga pasti akan ini kok ngajuin kok. Karena balik lagi kan, kalau kita sebagai konsumen nggak merasa penting, apalagi pelaku usaha gitu kan. Iya, gitu. jadi ibaratnya titel ngene wae dijual gini aja lah, aku ngapain ribet-ribet. Nah, ini PR kita bersama Bapak Ibu, Mas, Mbak, bahwa edukasi halal itu tidak hanya kewajibannya pusat studi halal ataupun sertifikasi MUI, BPOM, lembaga halal, tetapi juga masuk ke ranah terdekat dari keluarga. Betul. Jadi dijaga keluarga, karena konsumsi terbanyak itu kan household ya, jadi dari rumah. Sehingga halal ini ketika sudah ada di rumah, maka dia akan selalu dibawa sampai keluar rumah. Betul gitu. Sekali. Jadi memang harus dimulai dari keluarga sendiri. Harus benar-benar spirit halalnya itu harus dibangun di rumah. Nah, nanti kita ajak Mas Boem ini ketua MES Solo bikin edukasi halal yang menarik untuk anak-anak. Oh iya betul. Menarik tuh. Jadi kalau anak-anak tuh sebenarnya trigger untuk orang tuanya lebih besar nih, karena anak-anak kalau udah bilang ini nggak ada nih mah halalnya gitu kan. Iya, bikin poster-poster di Instagram gitu. Anak merengek nggak mau karena makanannya halal gitu. Wah. Itu marketing juga nih Mas ini. Iya, makanya itu belum ada yang ngambil edukasi ke ranah anak-anak itu sebenarnya masih jarang. Betul. Jadi padahal sebenarnya generasi kita yang memang nanti akan jadi kunci apakah sertifikasi halal ini bisa berlanjut atau enggak. Itu kan justru kuncinya ada di anak-anak. Iya, anak-anak. Jadi ini jadi salah satu ini juga nih Mas, ide nih nanti buat pusat studi halal. Iya, nanti kita sama-sama MES Solo lagi, Pak. Siap. betul. Siap. Dulu itu MES Solo sering ngadain kampanye di jalan-jalan di Car Free Day itu, Mbak. Iya. Cuma kemarin karena pandemi ya belum dimulai off lagi. Jadi salah satunya adalah edukasi begini. Nah, kalau dulu keuangan syariah ini kan ekonomi syariah dan keuangan syariah ini kan cakupannya luas sekali lah. Bisa jadi nanti masuk di situ adalah industri halal lifestyle dan sebagainya itu. Ya, berarti nanti bisa kolaborasi Mas untuk bisa memperbaiki generasi selanjutnya gitu ya. Itu yang penting jadi Bapak Ibu bahwa halal dan thayyib ya. Betul. Halal itu tidak hanya sekedar makanan yang dikonsumsi, tetapi juga dia akan mempengaruhi karakteristik. Karena yang dikonsumsi itu kan akan mempengaruhi perangai ya. Iya, betul. Perangai. Kita tahu bahwa karena saya lama pernah sekolah di Arab. Orang Arab ini kan makanannya banyak daging jadi secara fisik mereka ini ya. Dan mudah marah juga, meskipun marahnya tidak tidak menakutkan lah, karena kalau sudah istighfar itu sudah selesai. Salah satunya dipengaruhi dari konsumsinya mereka konsumsinya karena banyak dagingnya. Apalagi misalkan daging itu ya naudzubillah sampai daging haram dan sebagainya. Nah, betul Mas. Apalagi kalau itu kan efeknya ke fisik, mental, termasuk ibadah kalau kita sebagai orang muslim. Betul itu. Gitu Mas. Menarik sekali Bapak Ibu, kita berharap ya nanti ada podcast berikutnya. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Ulan Mas Agung sudah berkenan rawuh bersharing sama kita. Nah, tema berikutnya mungkin kita lebih banyak lagi ya, bahwa halal itu halal lifestyle itu pola industri dan yang sekarang Indonesia salah satu pusat halal itu yang dijual apa saja sih? Nah, mungkin kita nanti sama Mbak Ulan dan sama salah satu siapa artis yang di Solo gitu, yang dia aware sama fashion halal gitu ya. Ini kami atas nama MES Surakarta, pengurus daerah MES Surakarta, kemudian Mentari FM mengucapkan terima kasih Mbak Ulan. Sama-sama Mas Agung dan Mentari FM, terima kasih karena sudah memberi kesempatan kami untuk hadir di sini. Sukses terus untuk pusat studi halal UIN Raden Mas Said Surakarta, dan semoga dimudahkan untuk edukasi, karena ini ladang dakwah untuk betul. Ladang dakwah untuk tidak selain dunia akhirat tetapi juga
generasi. Iya, membentuk generasi yang membentuk baik. generasi yang baik. Ya. Dari makanan yang baik, dari makanan yang halal, maka akan jadi generasi yang baik. Baik, insya Allah. Ya, terima kasih Mbak Ulan. Iya, sama-sama Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.